Disuruh membunuh tidak mau, disuruh mencuri mau. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memarahi Ricky Rizal Wibowo alias Bribka RR karena dituduh berbohong dan menutup-nutupi fakta saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Hakim mengatakan cerita Ricky Rizal sejak meninggalkan rumah Magelang sampai di rumah Saguling tidak masuk akal. Hakim Ketua menuduh Ricky sengaja menutupi fakta padahal bukti CCTV jelas. Kamu tidak sayang sama anak-anakmu, tegur Hakim. Sayang Yang Mulia, kata Ricky. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua, tanya lagi Hakim. Siap? Tidak Yang Mulia, jawab Ricky. Kamu berkorban masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih nutupin kayak gini. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diamkan saja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu tidak masuk di akal semua. CCTV jelas, bukti CCTV jelas. Bagaimana kamu bercerita seperti itu? Tapi di sisi lain kamu ketika diperiksa di Provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan tidak masuk di akal, ujar Hakim. Hakim Wahyu pun meminta Ricky agar mengingat kembali anak dan istrinya yang mendoakan agar ia bisa mendapat keringanan. Tapi dengan begini kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Saya ingatkan kepada saudara, saya tidak beutuh pengakuan saudara karena dari awal jelas, kasus ini terbuka bisa sampai lanjut persidangan ini karena kesaksian Richard Eliezer. Bukan kesaksian dari kesaksian saudara, tegas Hakim. Hakim pun memperingatkan agar Ricky tidak berbohong dan mengasihani anak istrinya. Ia menegur Ricky karena bercerita seolah-olah tidak tahu Yosua akan ditembak, padahal dari awal Ricky sudah mengetahui skenarionya seperti itu. Saudara ini hanya bersaksi untuk mereka berdua. Tapi seolah-olah saudara ingin saudara tidak terlibat, seolah-olah saudara tidak tahu apa-apa. Kalau saudara ngomong kayak gitu seharusnya dari awal saudara mengaku ini loh faktanya seperti ini. Tapi kan saudara ikut membuat skenario ini, benar tidak? Tanya Hakim. Siap, jadi saya sampaikan Yang Mulia untuk skenario disampaikan Bapak Ferdi Sambo juga di Provos Yang Mulia, kata Ricky. Maksudmu? Tanya Hakim. Untuk skenario itu, jadi setelah peristiwa penembakan kan saya kembali lagi ke Duren 3, Yang Mulia. Setelah itu saya lihat ada beberapa anggota di situ, Bapak menyampaikan bahwa ada tembak-tembakan ajudan saya, ujar Ricky. Ricky mengaku Ferdi Sambo tidak menyampaikan skenarionya pada saat itu. Ia mengaku Ferdi Sambo hanya menyampaikan ada tembak-menembak antar judannya. Ketika itu Ferdi Sambo menjelaskan kepada ex-Kanit Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Cahya bahwa ada adu tembak antara ajudan. Di situ saya berpikir ini tembak-tembakan. Tetapi sementara cuma sebatas itu, tidak boleh menerangkan, si J ini langsung ditembak Richard, kata Ricky. Dalam surat dakwaannya, JPU menuduh Ricky mengetahui dan membantu Ferdi Sambo dalam pembunuhan Yosua di rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli lalu. Ferdi Sambo disebut marah setelah mendengar keterangan sepihak dari istrinya, Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Ia pun lantas memanggil ajudannya Ricky Rizal menggunakan handi talki, HT ke lantai 3. Ferdi Sambo sempat menanyakan Ricky Rizal apa yang terjadi di Magelang dan dijawab tidak tahu. Atasannya itu pun lantas menjelaskan istrinya dilecehkan. Ia pun bertanya kepada Ricky apakah ia sanggup menembak Yosua. Ricky menyatakan tidak sanggup. Ia pun meminta Richard Eliezer menembak Yosua. Eksekusi Yosua berlangsung antara pukul 17.11 sampai 17.16 ketika Ferdi Sambo tiba di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo memegang lehe